Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sabrina Sinta Dewi, SPD MPD, selaku dosen pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lisa Febrianti, Reni Supartini, Ulul Asmi, dan Nur Hafisa. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai konsep penilaian keterampilan. Nah, di sini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian penilaian keterampilan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ulul Asmi. Dan yang kedua, teknik penilaian keterampilan akan dijelaskan oleh Lisa Febrianti. Yang ketiga, tahap-tahap penilaian keterampilan akan dijelaskan oleh Reni Supartini. Dan yang keempat, yaitu bentuk instrumen penilaian keterampilan akan dijelaskan oleh Nur Hafisa. Yang pertama, pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai konteks yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau KD yang berasal dari kompetensi inti. Nah, penilaian keterampilan ini juga mengandung beberapa arti menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat Aryani pada tahun 2016, penilaian dalam proses pembelajaran adalah komponen yang sangat penting karena penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Berdasarkan penilaian hasil belajar itulah siswa dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang ada pada dirinya. Menurut Alimuddin pada tahun 2014, penilaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Sedangkan menurut Kemendikbud pada tahun 2017, penilaian keterampilan adalah kegiatan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memenuhi indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang ditetapkan pada kurikulum pendidikan multi-eksaran. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Ulul Asmi, yaitu teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan terbagi atas 4. Yang pertama, penilaian praktik, kedua penilaian produk, 3 penilaian proyek, dan 4 penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Contoh dari penilaian praktik yaitu membaca karya sastra, membacakan pidato, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Tujuan dari penilaian produk ada 3. Yang pertama, menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan yang ketiga, menilai kemampuan siswa
dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contoh dari penilaian produk, yang pertama membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Contoh dari penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah segar, membuat gerak tari berdasarkan level dan pola latihan sesuai iringan, menciptakan gerak senam berirama, dan sebagainya. Pada penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih indikator atau topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua, yaitu relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dan indikator atau topik dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Tujuan utama dilakukan penelitian portofolio adalah untuk menentukan hasil karya dan proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjukkan pencapaian belajar peserta didik, yaitu mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pekerjaan peserta didik, penilaian portofolio juga berfungsi untuk mengetahui perkembangan atau potensi peserta didik. Terdapat beberapa tipe portofolio, yaitu portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Pendidik dapat memilih tipe portofolio sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan atau konteks mata pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai tahap-tahap penilaian keterampilan. Yang pertama adalah perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian meliputi penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian. Penyusunan kisi-kisi menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai. Dalam hal ini adalah kompetensi dasar dan menyusun indikator berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian merupakan implementasi dari perencanaan penilaian yang telah disusun. Tahapan pelaksanaan penilaian praktik, produk, dan proyek, serta portofolio sebagaimana dijelaskan seperti yang pertama yaitu pemberian tugas secara rinci, penjelasan aspek dan rubrik penilaian, pelaksanaan penilaian sebelum, selama, dan setelah peserta didik melakukan pembelajaran, dan pendokumentasian hasil penilaian. Adapun salah satu contoh kisi-kisi penilaian keterampilan, yaitu di sini saya mengambil sebuah contoh kisi-kisi penilaian produk, yang dimana satuan pendidikannya SMK, program keahliannya teknik komputer dan jaringan, mata pelajarannya komputer dan jaringan dasar. Kelasnya yaitu kelas 11 semester ganjil, yang dimana kompetensi dasarnya yaitu melakukan rekomendasi produk yang berupa komputer atau laptop yang sudah diinstal,
indikatornya mampu melakukan rekomendasi produk tersebut, materinya, spesifikasi produk komputer atau laptop, dan teknik penilaiannya proyek. Selanjutnya, pengolahan hasil penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio, yang dimana hasil penilaian dengan teknik praktik dan proyek di rata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajarannya. Seperti pada pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada rapor menggunakan angka pada skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Nilai akhir semester diberi predikat dengan ketentuan sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya, pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian itu ada dua. Yang pertama itu remedial, yang dimana remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM, sementara pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai atau melampaui KKM. Yang di sini pengayaan biasanya diberikan segera setelah siswa diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Mereka yang telah mencapai KKM berdasarkan hasil PTS dan PAS umumnya tidak diberi pengayaan. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Baik, itulah tadi mengenai tahap-tahap penilaian keterampilan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu bentuk instrumen penilaian keterampilan, di mana instrumen penilaian kompetensi keterampilan berbentuk daftar cek atau skala penilaian atau ranting scale yang dilengkapi dengan rubik. Nah, bentuk instrumen penilaian ini terbagi menjadi dua, yaitu daftar cek dan skala penilaian. Nah, daftar cek atau checklist penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek baik atau tidak baik. Nah, dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Misalnya benar-benar salah, dapat diamati, tidak dapat diamati, dan baik, tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Namun, daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Nah, kemudian yang kedua, skala penilaian atau ranting scale, di mana penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penugasan kompetensi tertentu. Karena pemberian nilai secara kontinum, di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilai tentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya 1 sama dengan tidak kompeten, 2 sama dengan cukup kompeten, 3 kompeten, dan 4 sangat kompeten. Untuk memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih dari satu orang agar hasil penilaian lebih akurat. Nah, adapun contoh daftar cek di mana aspek yang akan dinilai itu teknik awalan, yang kedua teknik tumpuan, yang ketiga sikap posisi tubuh saat di udara, dan yang keempat teknik mendarat. Nah, kemudian contoh dari ranting scale yaitu aspek yang akan dinilai itu sama teknik awalan, teknik tumpuan, sikap atau posisi tubuh saat di udara, dan yang keempat teknik mendarat. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah hasil penjelasan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.